Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran matematika bersama saya Ibu Eni Lestari Ningsih dan saya Bu Wulan Handayani. Mulai hari ini pembelajaran matematika kelas 9, Bu Eni dan Bu Wulan akan bekerja sama. Pembelajarannya sama, jadi nanti 9A sampai 9C mendapat materi yang sama dan kami berharap kalian akan semakin lebih bersemangat dalam belajar. Oke? Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan kuadrat. Ayo anak-anakku semua semangat, disimak ya, jangan sampai terlewatkan. Dulu di kelas 8 kita sudah belajar persamaan linier. Persamaan linier itu pangkatnya 1. Sekarang kita belajar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu variabelnya berpangkat 2. Di SMP kita hanya belajar sampai persamaan pangkat 2. Nanti persamaan pangkat 3 dan seterusnya dipelajari di SMA. Oke? Secara umum persamaan kuadrat bisa dituliskan dalam bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan syarat a tidak boleh sama dengan 0, x disebut dengan variabel, a dan b disebut koefisien, dan C disebut dengan konstanta. Di tahap awal kita akan mencari akar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat, persamaan pangkat 2, akarnya berarti ada 2. Kalau persamaan pangkat 3, akarnya ada 3. Persamaan pangkat 4, akarnya ada 4. Akar itu apa? Akar itu penyelesaian. Jadi kita akan mencari penyelesaian persamaan kuadrat. Tetapi kita biasakan bukan penyelesaian tetapi akar. Nah, ada beberapa cara mencari akar persamaan kuadrat. Yang pertama dengan faktorisasi atau pemfaktoran, yaitu suatu cara untuk mencari akar dengan mencari nilai dan jika dikalikan maka akan menghasilkan nilai yang lain. Cara yang pertama untuk menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat adalah faktorisasi. Pada faktorisasi bentuk yang pertama, bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Jika a diganti dengan bilangan 1, maka bentuknya menjadi x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Untuk mencari akar-akar ini, maka kita ingat kembali perkalian dari faktor-faktor. Contohnya x ditambah p kali x ditambah q. Pada saat kita mengalikan x ditambah p kali x ditambah q, yang pertama x kali x hasilnya x kuadrat, x kali x, p dikalikan x, px, dan p kali py. Karena px dan qx mempunyai variabel yang sama, maka p dan q bisa dijumlahkan. Jika kita perhatikan bentuk x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, bentuk ini sama dengan bentuk x kuadrat ditambah bx, x kuadrat ditambah p ditambah q, x ditambah p kali q. Yang jika kita cermati berarti p ditambah q x itu sama dengan b, sehingga nilai b sama dengan nilai p ditambah q dan c sama dengan p kali q. Contoh yang pertama, x kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Nilai b sama dengan 5, nilai c sama dengan 6. Maka sekarang kita ubah
B, nilai C kita faktorkan yang jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 5. Berapa anak-anak faktornya dari 6 yang jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 5? Betul, 2 dan 3. Sehingga bentuk X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 bisa kita faktorkan menjadi X 2 X 3. Jika dikalikan hasilnya positif, jika dijumlahkan hasilnya juga positif, maka faktor-faktornya adalah keduanya positif. Untuk memperjelas lagi, maka bisa kita koreksi terlebih dahulu sebelum kita selesaikan. X kali X hasilnya adalah X kuadrat, X kali 3 3X, 2 kali X 2X. Keduanya kalau dijumlah, jumlahnya sama dengan 5X, dan 2 kali 3 hasilnya 6. Sehingga jika ada perkalian A kali B sama dengan 0, maka nilai A yaitu X ditambah 2 yang dibuat sama dengan 0, atau yang kedua nilai X ditambah 3 sama dengan 0. Jika X ditambah 2 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 2, atau jika X ditambah 3 sama dengan 0, maka nilai X sama dengan negatif 3. Jadi sekarang X bisa diganti dengan negatif 2. Kalau X kita ganti dengan negatif 2, misalnya kita kembalikan lagi ke persamaannya. Negatif 2 dikuadratkan 4, 5, X-nya diganti negatif 2, negatif 10, 4 dikurangi 10, negatif 6 ditambah 6 sama dengan 0, berarti benar. Sehingga akar-akar persamaan kuadratnya adalah X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan negatif 3. Sampai di sini paham anak-anak? Berikutnya contoh kedua, tetap A sama dengan 1, B diganti dengan 1, dan C sama dengan negatif 6. Maka kita berpedoman nilai B sama dengan P ditambah Q, dan nilai C sama dengan P kali Q. Sehingga kita carikan faktor dari negatif 6 yang jika dijumlahkan ketemu 1. Berapa anak-anak? Oke, negatif 2 dan 3. Negatif 2 jika dikalikan 3 hasilnya negatif 6. Negatif 2 kalau ditambah 3 hasilnya sama dengan 1. Berarti sudah merupakan faktor-faktornya. Sehingga faktornya adalah X, langsung bisa kita tulis negatif 2 dengan X ditambah 3. Jika masih belum yakin, maka boleh kita cek lagi. X kali X hasilnya X kuadrat, X kali 3 3X, negatif 2 kali X negatif 2X. Karena variabelnya sama, kalau kita jumlahkan hasilnya sama dengan X, dan negatif 2
kali 3 negatif 6. Sehingga sudah benar merupakan faktor-faktornya. Jadi X dikurangi 2 sama dengan 0, sehingga nilai X nya sama dengan 2, atau X ditambah 3 sama dengan 0, sehingga nilai X nya sama dengan negatif 3. Nah, sampai di sini kalian bisa mengecek kembali kalau X diganti dengan 2, apakah persamaannya sudah bernilai 0. Begitu juga kalau X diganti dengan negatif 3, apakah persamaan kuadratnya sudah sama dengan 0. Jika sudah, berarti X sama dengan 2 dan X sama dengan 3, min 3 merupakan akar-akar persamaan kuadratnya. Sampai di sini paham anak-anak? Sudah jelaskah? Oke, nanti kita lanjutkan ke contoh ketiga. Kita lanjutkan dengan contoh ketiga. C-nya tetap negatif 6 anak-anak. B saya ganti dengan negatif 1. Berarti faktornya negatif 6 yang jika dijumlahkan ketemu negatif 1. Berapa? Oke. 2 dan negatif 3. Sehingga X karena 2-nya positif langsung kita beri tanda positif, satunya X dikurangi 3 sama dengan 0. Seperti contoh 1 dan contoh 2 tadi, silakan dicek sendiri. Jika hasil perkaliannya sudah sama dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 6, maka X ditambah 2 kali X dikurangi 3 benar merupakan faktor-faktornya. Sehingga X ditambah 2 sama dengan 0, yang nilai X nya sama dengan negatif 2, atau yang kedua X dikurangi 3 sama dengan 0 dan X nya ketemu sama dengan 3. Jika X diganti dengan negatif 2, silakan di persamaan X kuadrat dikurangi X dikurangi 6, X nya kita ganti dengan negatif 2. Silakan dicek sendiri apakah sudah benar hasilnya sama dengan 0. Dan jika X diganti dengan 3, kita masukkan ke persamaan yang tadi, yaitu X kuadrat dikurangi X dikurangi 6, apakah juga sudah sama dengan 0. Jika keduanya X min 2 dan X sama dengan 3, kita masukkan hasilnya sudah sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 2 dan 3 merupakan akar-akar persamaannya. Sampai di sini bagaimana anak-anak? Oke. Contoh keempat anak-anak. A tetap diganti 1, B negatif 6,
dan C 8. Kita cari faktor dari 8 yang jika dijumlahkan hasilnya negatif 6. Jika C-nya positif, maka kita bisa menentukan faktor-faktornya adalah dua-duanya positif kalau nilai B-nya positif dan dua-duanya negatif jika nilai B-nya negatif. Sehingga faktor 8 yang jumlahnya sama dengan 6 adalah 2 dan 4. Karena jika dikalikan hasilnya positif dan jika dijumlahkan hasilnya negatif, maka faktor-faktornya keduanya negatif. Sehingga X dikurangi 2, faktor yang kedua X dikurangi 4. Kita cek kembali seperti yang tadi, X kali X nilainya X kuadrat, benar. X kali negatif 4, negatif 4X, negatif 2 kali X, negatif 2X, keduanya kalau dijumlahkan negatif 2X ditambah negatif 4X, negatif 6X, dan negatif 2 kali negatif 4 adalah 8 positif. Karena nilainya sudah sama dengan bentuk kuadrat yang disajikan pada soal, maka X dikurangi 2 sama dengan 0, nilai X ketemu 2, atau faktor yang kedua X dikurangi 4 sama dengan 0, sehingga nilai X nya sama dengan 4. Sebelum kita tentukan akar-akarnya, bisa dicek kembali kalau X diganti dengan 2, apakah sudah benar nilainya sama dengan 0, dan jika X diganti dengan 4, apakah persamaan kuadratnya juga sama dengan 0. Jika dari keduanya nilai persamaan kuadratnya sama dengan 0, maka X sama dengan 2 dan X sama dengan 4 sudah benar merupakan akar-akar persamaan kuadratnya. Sampai di sini anak-anak, tadi kita sudah contoh yang pertama, nilai B-nya positif, nilai C-nya juga positif. Contoh yang kedua, nilai B-nya positif, nilai C-nya negatif. Contoh yang ketiga, B-nya negatif, C-nya negatif. Contoh yang keempat, B-nya negatif, C-nya positif. Jadi semua sudah diberikan contohnya. Silakan kamu pahami lagi. Berikutnya nanti akan saya berikan soal-soal. Oke, sekarang dilanjutkan oleh Bu Wulan. Tadi Bu Eni menjelaskan untuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, A-nya sama dengan 1. Sekarang Bu Wulan menjelaskan A tidak sama dengan 1.
Nah, kalau A tidak sama dengan 1, caranya hampir sama dengan yang tadi. Kita cari nilai P dan Q, di mana kalau tadi P kali Q sama dengan C, sekarang P kali Q sama dengan A kali C. P tambah Q sama dengan B, hampir sama dengan yang tadi. Contohnya di sini, 5x kuadrat ditambah 13x ditambah 6 sama dengan 0. A-nya berapa ini? Ya, betul, A-nya 5. B-nya berapa? Ya, betul, B-nya 13. C-nya berapa? Ya, betul, C-nya 6. A itu yang di depannya x kuadrat, B itu yang di depannya x, C itu yang tidak ada variabelnya. Nah, sekarang kita lihat A-nya 5, C-nya 6. Kita cari A kali C. A kali C sama dengan berarti 5 kali 6. 5 kali 6 sama dengan 30. Ya, kita buat tabelnya supaya mudah. 30 itu perkalian berapa saja? 1 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 10. Kemudian kita hitung yang jumlahnya ada 13. 1 kali 30 jumlahnya berapa? Ya, 1 kali 30 jumlahnya 31. 2 dengan 15 jumlahnya 17. 3 dengan 10 jumlahnya 13. Nah, B-nya tadi kan 13, berarti kita pilih yang ini. Paham ya? Nah, kalau sudah 3 dengan 10, berarti bentuk yang ini kita rubah. Kita rubah 5x kuadrat ditambah 13x ditambah 6 sama dengan 0. Kita rubah, maaf, sama Bu Wulan ditulis yang agak. Di sini sama Bu Wulan mau ditulis diberi jarak ya, supaya nanti rapi. Ditambah 6 sama dengan 13x sama Bu Wulan mau dirubah menjadi 3x ditambah 10e. 5x kuadrat ditambah 3x ditambah 10x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ini kan sama dengan ini. Paham ya sampai sini? Nah, kalau sudah, sekarang kita buat yang 2 dengan 2 ini kita faktorkan sendiri. 5x kuadrat ditambah 3x. Variabelnya kalau angkanya 5 dengan 3, tidak ada FPB-nya. Kalau x kuadrat dengan x, FPB-nya kan x. 5x kuadrat dibagi x. 5x kuadrat dibagi x. Mungkin kalian lupa, kurang ingatkan lagi. Kalau 5x kuadrat dibagi x, itu kan 5 kali x kali x dibagi x. Kita coret menjadi 5x. Saya tulis di sini 5x. Plus 3x dibagi x berarti menjadi 3 saja. Paham? Nah, sekarang yang kedua, 10x ditambah 6. 10 dengan 6, FPB-nya 10 dengan 6, ya 2. 10x dibagi 2, 5x. 6 dibagi 2, 3 sama dengan 0. Sampai sini paham? Nah, kalau pekerjaanmu betul tidak salah, di sini harus ada bentuk yang sama. Kalau tidak ada bentuk yang sama, berarti tadi salah. Ya. Nah, kita tulis 5x tambah 3, letaknya di belakang. Kita tulis di sini 5x ditambah 3. X dengan 2, kita tulis di sini x tambah 2 sama dengan 0. Paham maksudnya Bu Wulan? Nah, ngeceknya sama seperti yang sudah dijelaskan Bu Eni tadi. Depan kali depan, x kali 5x hasilnya 5x kuadrat. Depan kali depan, depan kali belakang 3x, belakang kali depan 10x.
X. Kemudian belakang kali belakang 6. 10X tambah 3X menjadi 13X. Paham ya sampai sini? Nah, sekarang kita faktorkan. Kita cari akarnya. X tambah 2, 5X tambah 3 sama dengan 0. X tambah 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan plus 2 pindah kanan menjadi min 2, negatif 2. Atau 5X tambah 3 sama dengan 0. 5X tambah 3 sama dengan 0. Berarti 5X tambah 3 dipindah ke kanan menjadi negatif 3. Kalau 5X sama dengan negatif 3, 5X itu kan artinya 5 kali X. Kali dipindah menjadi bagi. Berarti X sama dengan min 3 dibagi 5. Berarti akarnya ada 2, yaitu negatif 2 dan negatif 3/5. Cara ngeceknya bagaimana? Tadi sudah dijelaskan sama Bu Eni ngeceknya. Negatif 2 dimasukkan ke sini, ketemu 0. Negatif 3/5 dimasukkan ke sini, ketemu 0 juga. Itu contoh yang pertama. Bisa ya? Bulan akan berikan contoh yang kedua berikut ini. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. 3x kuadrat tambah 14x tambah 15 sama dengan 0. Sama seperti tadi, harus dicari dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. A-nya 3, B-nya yang di depan X 14, C-nya yang tidak ada variabelnya 15. Sekarang kita kalikan A dikalikan C. 3 dikalikan 15 hasilnya 45. Kita cari faktor-faktor dari 45. 1 kali 45. Kalau 2 tidak bisa. 3 kali 15. 4 45 bagi 4 tidak bisa. Dibagi 5 bisakah? Dibagi 5 9. Bagi 6 tidak bisa, bagi 7 tidak bisa, bagi 8 tidak bisa, bagi 9 sudah ada di sini. Kita cari sekarang jumlahnya. 1 ditambah 45 hasilnya 46. 3 ditambah 15 hasilnya 18. 5 ditambah 9 hasilnya 14. Nah, B-nya tadi kan 14, berarti kita pilih yang ini. Paham ya? Sekarang kita lanjutkan. Kalau sudah ketemu yang ini, nah bentuk yang asli ini soalnya kita rubah bentuknya. 3x kuadrat, spidolnya bulan habis, saya ganti dulu ya. 3x kuadrat ditambah 14x ditambah 15 sama dengan 0. 3x kuadrat 14x dirubah menjadi 5x tambah 9x. 14 itu kan 5 tambah 9. Berarti kalau 14x kita rubah menjadi 5x ditambah 9x. Di sini tetap tambah 15 sama dengan 0. Sudah? Kalau sudah, sekarang yang dua ini difaktorkan sendiri-sendiri. 3x kuadrat ditambah 5x. Faktornya yang mana? Faktornya x. 3x kuadrat dibagi x 3x. 5x dibagi x 5. 9x ditambah 15x. Kita cari FPB dari 9 dan 15 yang bisa membagi 9 dan 15. Itu angka berapa? Angka 3.
9 bisa dibagi 3, 15 bisa dibagi 3. Berarti 9x dibagi 3, 3x. 15 dibagi 3, 5 sama dengan 0. Ya, sedikit sulit, sedikit sekali, tapi sulitnya enggak banget. 3x tambah 5, 3x tambah 5. Sudah ada bentuk yang sama. Bentuk yang sama ditulis dulu di belakang. Yang ini x, yang ini tambah 3, ditulis x tambah 3 sama dengan 0. Kalau sudah dicek lagi, depan kali depan, sama seperti yang diajari Bu Eni tadi. Depan kali depan, x kali 3x, 3x kuadrat sudah betul. Depan kali belakang, 5x. Belakang kali depan, 9x, ini 14x. Kemudian belakang kali belakang, 15. Sudah betul. Ini sekarang masih dicek, tapi untuk berikutnya ngeceknya nggak usah ditulis seperti ini, ya. Ngeceknya tidak usah ditulis seperti ini, tapi di dalam hati aja ngeceknya. Kalau setiap kali langkah dicek, setiap kali langkah dicek ditulis, nanti bukunya penuh. Jadi ngeceknya dalam hati. Nanti contoh yang ketiga dan keempat ngeceknya dalam hati. X kali 3x, 3x kuadrat. X kali 5, 5x, dalam hati 5x. 3 kali 3x, 9x, 5x tambah 9x, 14x. Belakang kali belakang, 15. Seperti itu, ya. Nanti contoh yang ketiga dalam hati. Oke, sekarang kita tulis. Cari akarnya. X ditambah 3 sama dengan 0, atau 3x ditambah 5 sama dengan 0. Kalau x tambah 3 sama dengan 0, berarti tambah 3 dipindah ke kanan menjadi negatif 3. 3x tambah 5 sama dengan tambah 5 dipindah kanan menjadi dikurangi 5 atau negatif 5. Berarti kalau 3x, 3 kali x kali dipindah menjadi menjadi bagi negatif 5 per 3. Berarti jawabannya X1 negatif 3, X2 negatif 5 per 3. Paham semuanya? Oke, kita lanjutkan di contoh yang ketiga. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga, 3x kuadrat negatif 16x dikurangi 16x dikurangi 12 sama dengan 0. Sekarang kita pakai bilangan negatif. Seperti tadi, A-nya 3, B-nya yang di depannya x yaitu negatif 16, C-nya yang tidak ada x-nya yaitu negatif 12. Kemudian sama seperti tadi, A dikalikan C. Berapa A kali C? 3 kali negatif 12. 3 kali negatif 12 sama dengan negatif 36. Nah, kita cari perkalian yang hasilnya negatif 36. 1 kali negatif 36. 2 kali negatif 18, 3 kali negatif 12, 4 kali negatif 9, 5 tidak bisa, 6 kali negatif 6. Sudah ya. Sekarang kita cari jumlahnya. 1 dikurangi 36, hasilnya negatif 35. 2 dikurangi 18, hasilnya negatif 16. 3 dikurangi 12, hasilnya negatif 9. 4 dikurangi 9, hasilnya negatif 5. 6 dikurangi 6, hasilnya 0.
0. Kita cari B-nya tadi berapa? B-nya negatif 16. Berarti yang kita gunakan yang ini, yang negatif 16. Kalau sudah sama seperti tadi, main celek ya, sama seperti tadi, kita rubah 3x kuadrat dikurangi 16x dikurangi 12 sama dengan 0. 3x kuadrat tetap 3x kuadrat, negatif 12 tetap negatif 12. Negatif 16 kita rubah menjadi, kalau negatif 16 itu kan 2 dikurangi 18. Kalau negatif 16 berarti 2x dikurangi 18x. 2x dikurangi 18x. Sampai sini paham? Nah, kalau sudah, yang 2 ini kita faktorkan sendiri, yang 2 ini kita faktorkan sendiri. 3 dengan 2, FPB-nya kan 1, tidak usah ditulis. X kuadrat dengan X berarti dipilih yang pangkat paling kecil. 3x kuadrat dibagi X, 3x kuadrat dibagi X menjadi 3x, 2x dibagi X menjadi 2. Paham ya? Kemudian negatif 18x dikurangi 12x. Negatif 18 dengan negatif 12, FPB-nya berapa? FPB-nya negatif 6. Negatif 18x dibagi negatif 6. Negatif dibagi negatif positif 3x. Negatif 12 dibagi negatif 6. Negatif dibagi negatif positif sama dengan 0. Kita lihat bentuknya sudah sama, 3x plus 2, 3x plus 2. Kalau sudah sama, 3x plus 2 ditulis dulu, yang ini x dikurangi 6, X dikurangi 6 sama dengan 0. Paham semuanya? Nah, kalau sudah paham, tadi dicek dalam hati. Tapi kalau tadi kan pakai spidol merah bulan, sekarang dalam hati. X kali 3x, 3x kuadrat. X tadi depan kali depan, depan kali belakang 2x. 2x boleh tulis. Depan kali depan, depan kali belakang, belakang kali depan, min 18x, belakang kali belakang min 12, 2 dengan min 18 min 16. Sudah ya, berarti ngeceknya dalam hati, tidak perlu dorot-dorot lagi biar tidak kotor. Sekarang selanjutnya berarti x dikurangi 6 sama dengan 0 atau 3x ditambah 2 sama dengan 0. X dikurangi 6 sama dengan 0 berarti x negatif 6 pindah kanan menjadi plus 6. 3x tambah 2 sama dengan 0. Tambah 2 dipindah ke kanan menjadi negatif 2. Berarti x-nya sama dengan 3x. 3 kali x kali dipindah menjadi bagi 3. Paham sampai sini? Berarti akarnya nanti x1 sama dengan 6, x2 sama dengan min 2/3. Paham ya? Selanjutnya Bulan akan berikan contoh yang keempat. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang keempat. Ada sedikit perbedaan di sini nanti, perhatikan jangan sungguh-sungguh ya. Di sini A-nya sama dengan 2, B-nya di depannya X tidak ada angkanya. Berarti B-nya kalau tidak ada angkanya berarti B-nya sama dengan 1. C-nya negatif 15. Negatif 15. Nah, sama seperti tadi, A kita kalikan dengan C. Berarti 2 dikalikan negatif 15. 2 kali negatif 15 sama dengan negatif 30. Kita cari perkalian negatif 30.
1 kali negatif 30, 2 kali negatif 15, 3 kali negatif 10, 4 tidak bisa, 5 kali negatif 6. Kita hitung jumlahnya. 1 dikurangi 30 negatif 29, 2 dikurangi 15 negatif 13, 3 dikurangi 10 negatif 7, 5 dikurangi 6 negatif 1. Padahal B-nya tadi 1. Apakah ada di sini yang 1? Negatif 29, negatif 13, negatif 7, negatif 1. Tidak ada yang 1. Nah, supaya bisa jadi 1, yang ini kita rubah. Negatif 1 dirubah menjadi 1. Negatif jadi positif, berarti yang positif menjadi negatif, yang negatif menjadi positif, ya. Berarti yang kita gunakan yang ini, ya, diingat-ingat. Jadi dirubah bentuknya. Kalau sudah, yang ini kita rubah. 2x kuadrat plus x min 15 sama dengan 0. Yang depan tetap, yang belakang tetap. Plus 1x, plus 1x itu kita rubah menjadi min 5x tambah 6x. Kalau misalkan tadi bulan selalu dari depan dan belakang, kalau depan dulu baru yang depan boleh enggak? Boleh, dibolak balik boleh, asal tandanya jangan sampai kelupaan. Sama bulan dirubah 6 dengan min 5 boleh, plus 6x min 5 seperti ini juga boleh. Tapi seandainya tidak dirubah juga boleh, min 5x plus 6x sama, ya. Nanti kalian bisa coba dibolak balik, hasilnya pasti sama. Kalau sudah, yang 2 dikerjakan sendiri, yang belakang dikerjakan sendiri. 2 dengan negatif 5, FPB-nya berapa? 1, tidak usah ditulis. X kuadrat dengan X, FPB-nya X. 2x kuadrat dibagi X, 2x. Negatif 5x dibagi X, negatif 5. 6x dikurangi 15, 6 dengan 15, FPB-nya berapa? Iya, 3. 6x dibagi 3, iya, 2x, betul. Negatif 15 dibagi 3, negatif 5 sama dengan 0. Kita cek apakah sudah sama. Kalau sudah sama berarti sudah betul. Kalau belum sama berarti pemfaktorannya mungkin ada yang salah. Yang sama kita tulis dulu, 2x min 5 sama dengan 0. Sisanya x tambah 3, x tambah 3. Sudah? Kalau sudah, sekarang kita cari faktornya, akarnya. X tambah 3 sama dengan 0 atau 2x min 5 sama dengan 0. Kalau x tambah 3 sama dengan 0, tambah 3, tambah dipindah ke kanan menjadi kurang. 2x kurang 5, kurang 5 dipindah ke kanan menjadi plus 5. Berarti x sama dengan 2x, 2 kali x kali dipindah menjadi bagi 5 dibagi 5 dibagi 2, ya. Jawabannya berarti ada 2 nanti, yaitu x1 sama dengan negatif 3, x2 sama dengan 5/2. Paham semuanya? Kalau kalian masih belum paham, video ini bisa diputar ulang. Kalau kamu di sekolah kan cukup dijelaskan 1 kali. Enaknya pembelajaran jarak jauh, video ini bisa kamu putar ulang sampai 10 kali, sampai kamu hafal, sampai kamu betul-betul pintar, ya. Jadi Bu Bulan juga cukup jelaskan 1 kali, Bu Eni jelaskan 1 kali, tapi kalian bisa memutarnya sampai banyak kali sampai betul-betul pintar, ya. Oke, nanti setelah ini masih akan ada lagi tugas dari Bu Bulan.
dicatatkan sama Bulan. Tunggu ya. Anak-anak, PR-nya tadi yang dari Bu Eni 5 soal, dari Bu Wulan 5 soal, totalnya 10 soal. Dikerjakan seperti biasa, difoto dengan tampak wajah kalian dan dikirim di Google Classroom. Itu untuk kelasnya Bu Wulan, ya. Untuk kelasnya Bu Eni juga ada perintah tersendiri. Didengarkan terlebih dahulu setelah ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan seperti biasa, difoto, dikirim di Google Classroom. Terima kasih anak-anak, semoga sukses selalu.